Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, hari ini kita akan meninjau langsung pembangunan renovasi dari Punden Serut Kedung Bocok Tarik Sidoarjo atas kerjasama gotong royong. Ini bukti nyata kerjasama gotong royong membangun Punden Serut yang kita saksikan langsung bagaimana guyub rukunnya warga desa Kedung Bocok ini. Nah, saudara-saudaraku, mari kita tengok langsung apa sih dan maksud dan tujuan maknanya apa sih sampai begitu antusiasnya warga masyarakat ikut gotong royong membangun dan merenovasi Punden Serut ini. Mari. Kita langsung belusukan ke lokasi ya. Yang konon katanya di lokasi ini ada pembangunan atau renovasi serut ya. Yang konon katanya itu lokasinya dulunya di sini tuh sangat wingit sekali atau sangat angker, nggak ada penghuninya ya Kang ya. Nggak ada yang berani ke sini. Iya. Jadi cerita warga masyarakat ini kan bukan hal yang aneh. Dulu sangat ditakuti lewat jalan-jalan kan begitu, ada yang istilah menyeramkan atau bagaimana ya. Tapi sekarang warga sudah sangat begitu antusias, bahkan ada yang rindu kalau nggak ke sini. Nah ini contohnya, ini habisnya ini ada sisa-sisa dari doa-doa tadi pembukaan renovasi. Bubur-buburnya, bubur singkolo kan? Iya bubur. Nah, ini kan bukti nyata bahwasanya budaya masa lampau, budaya Jawa masih kental dilaksanakan oleh warga Kedung Bocok. Apapun alasannya, hormat kepada keleluhuran melalui perpundengan. Ini juga sebagai bahwasanya untuk menciptakan kedamaian dari warga, sehingga diharapkan kesejahteraan warga masyarakat tersebut ini akan tercipta melalui doa-doa hormat kepada beliau, para leluhurnya melalui pundi-pundi Punden. Inilah saudara-saudaraku wujud guyub rukunnya. Saudara-saudaraku, kita samperin mereka bagaimana sih guyub rukunnya, itu antusiasnya warga. Oke, mari masuk. Sangat rukun ya, sangat bersahaja sambil tersenyum-senyum bahagia. Buktinya kan bahwasanya warga Kedung Bocok akan tingkat kesadarannya membangun merenovasi para leluhurnya. Mungkin sampai di sini juga kita sambil berpikir bagaimana sih situasi di areal Punden ini. Mari. Kita tanya ya, dalam tradisi Jawa kan kalau mendirikan rumah itu kan ada adek kudo. Pripun iki jabarannya? Adek kudo itu adalah menaikkan dari istilah kap atau sesuatu rumah yang belum adanya payennya atau tutupnya. Nah, orang Jawa ngarani adek kudo. Lah adek kudo ini didahului dengan yang namanya duduk pedemi. Nah, duduk pedemi itu orang Jawa harus lihat hari dulu. Ada pasaran, hari apa, terus bulannya jangan sampai ada yang namanya nogo dino, ada nogo bulan, ada nogo tahun. Jangan sampai kita itu mendirikan sebuah bangunan itu
salah menghadap, karena hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu filosofi orang Jawa itu harus dihitung bulan, hari, dan tahunnya. Kalau salah perhitungan, kebanyakan ini para pelaku di lapangan banyak mengalami kendala-kendala. Karena rumah itu menjadi tidak asri, rumah sudah dibangun mahal-mahal, kurang memiliki pamor, rumah sudah dibangun begitu megah, tapi tidak lama dijual. Tujuannya mencari hari dino atau nogo bulan, nogo tahun. Nah, itu tujuannya adalah untuk menerapkan pada sisi energi alam semesta, karena pada hari-hari bulan-bulan tertentu yang istilahnya ojo sampak ngedeng omah iku dicaplok nogo. Nah inilah makanya kadang-kadang di situ kalau sudah setelah pondasi ada kudo. Biasanya kan ada tebu atau apa yang bendera itu pripun ya, sabaran iki. Inilah kalau kita mengambil dari istilah, kita mengambil unsur makna yang alami aja ya. Ini menandakan di masa-masa perjuangan juga ada kaitannya gitu loh. Di mana? Kenapa mendirikan sebuah rumah atau kudo itu ada benderanya, menunjukkan bahwa kebanggaan kita itu cinta pada negeri ini. Merah putih juga ada unsurnya gula kelapa, yaitu berdirinya sebuah kekuasaan atau kemandirian untuk melakukan independensi dalam lingkup sekecil-kecilnya adalah rumah tangga. Nah, sandi merah putih kan itu bulog opo, yaitu tempatnya. Di samping itu bendera Majapahit juga ya dia. Tidak hanya Majapahit, bahkan sampai di Brawijaya, Sriwijaya itu juga memakai unsurnya merah putih. Jadi, nah ini juga melambangkan kebanggaan kita, kebanggaan leluhur kita mengikuti tradisi dan mensugesti bahwa kita merdeka kemandiriannya, walaupun masa itu adalah masih masa zaman Belanda yang masih pada kondisi penjajahan, tapi orang-orang pribumi dengan bangganya tetap menyatakan bahwa kita merah putih, kita independensi, kita memiliki kebanggaan. Merah putih sandinya adalah gula kelapa, bopo sama ibu. Tebu maknanya adalah tetepi kolbu, di depan hati. Kalau sudah punya kebanggaan, dia sudah mantap. Jadi artinya nggak berubah, hatinya nggak goyah. Jadi tebu itu tetepi kolbu. Nah, hati nenek wis duwe omah, sudah punya pegangan, hatinya dikuatkan, difokuskan bahwasanya inilah saya, kekuatan kami. Nah, makanya dijadikan dengan tebu, tetepi kolbu. Nah, kemudian ada yang namanya paku mas. Paku mas ini adalah untuk menggambarkan sebuah kekayaan dan pamor sebuah kebendaan yang mana di Nusantara ini dengan adanya simbolisasi adanya emas adalah pamor, karena unsur benda yang bisa diakses dan bisa menjadi kebanggaan untuk sebagai zaman sekarang adalah titik teraman untuk berinvestasi di emas. Tapi di zaman dulu emas dipakai untuk sebuah pamor juga. Nah, makanya ditancapkan di atas ujung cungkit biasanya. Nah, kadang dibalut dengan kain putih, bahwasanya pamor ini dibungkus dengan hati kemurnian dan kesucian. Supaya apa? Ketika kita masuk rumah itu betul-betul hasil keringat yang bersih, perilaku kita bersih, keluar dari rumah juga kita dengan kebersihan jiwa untuk membangun sebuah perjalanan hidup. Ada gedang juga ya. Pisang ya, nek wong Jawa ngarani gedang. Itu umumnya kan pisang. Jadi pisang itu merupakan simbol keunggulan, bahwasanya dia sekali berbuah dia merelakan mati. Berikut juga yang membangun rumah tangga itu, walaupun si bapak kebanggaannya adalah untuk generasinya gitu loh. Di melambangkan sebuah
keikhlasan bahwasanya setelah menelurkan buah dia rela roboh, nggak berbuah lagi. Justru generasinya yang meneruskan gitu loh. Sedang adek endang, maksudnya endang berdiri, ini loh hasilku ambil. Setelah itu saya pergi. Itu filosofi. Jadi kita tadi sempat menengok atau melihat langsung tentang renovasi atau pembangunan dari Punden Surut ini. Ada kuda iki. Pripun niku? Nah, persemulanya adalah untuk generasi sekarang. Tengoklah dan tanyakan bila ada yang namanya atas kuda itu ada apa sih kata bendera itu, tanyakan. Jadi supaya apa? Tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran yang jelek. Jadi tidak ada yang namanya kemusyrikan atau kesirikan. Karena hal itu atau melambangkan sebuah lambang. Jadi, hal yang kita bicarakan tadi adalah untuk melambangkan bahwasanya kita punya Nusantara, kita punya ciri-ciri sendiri, punya perlambang-perlambang yang harus dijelaskan dengan berbagai hal yang bersifat filosofi. Jadi generasi muda, kalau ada hal-hal yang bersifat kearifan lokal, janganlah diam dan hanya menginspirasi atau memberikan penilaian yang negatif. Tanyakan dan pelajari ada apa adanya yang disebut ada kudo, kenapa ada bendera, ada tebu, ada pisang, ada cok bakal, supaya apa? Kearifan lokal ini lestari untuk generasi yang akan mendatang sebagai lambang. Inilah budaya kita, budaya betul-betul memiliki nilai adiluhur yang sangat luar biasa. Gitu lur keterangannya Ki Sukmo Jakarta. Ki matur suwun. Ya, sami-sami rahayu, rahayu, rahayu satu.